juga beribadah di rumah masing-masing, dimanapun mereka menikmati anugerah Tuhan hari ini lagi, memenuhi panggilan Tuhan untuk kita memuji Tuhan untuk segala anugerah yang sudah kita terima. Mari kita ambil waktu itu di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala kita, kita renungkan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Semusim berlalu Tuhan, satu yang kami yakini bahwa Tuhan selalu melakukan. Dan untuk itulah kami mau datang membawa syukur kami, sembah di hadapan.
karena sungguh kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Dan itu sungguh nyata kami alami hari lepas hari, waktu demi waktu. Dalam segala keadaan kami Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mohon perkenan Tuhan mengayakan kami lebih dalam lagi, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati jamaah Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak-sorai meninggikan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bawa syukur kami. Amin. Saya undang kita semua berdiri. Ibadah hari ini akan kita habiskan. Datanglah ya sumber rahmat. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kurnia rahmat dan damai dari Allah Bapa dan Yesus kita menyertai engkau. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasal yang pertama ayat 5 dan ayat 6. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, bersama dengan orang percaya seluruh gereja. Hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat dilanjutkan doa syafaat.
Selamat pagi. Salam. Kita sudah berada di minggu terakhir bulan November. Sudah memasuki bulan Maret. Atas nama majelis dan kepala jemaat, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan dan selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah juga kepada jemaat yang terkasih yang masih setia dan terus mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Hari ini ibadah kita tanggal 29 November. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Eni Amelia di Turgos, hari ini Vikaris Lastri. Dan selanjutnya untuk minggu depan tanggal 6 Desember 2020 ibadah seperti biasa. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, oleh Bapak Pendeta Herman Adi Basri, dan di Turgos Ibu Imana, musik Saudara Kevin. Selanjutnya atas nama seluruh jemaat, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun sepanjang satu minggu yang ada di depan. Dan sesuai dengan catatan kami di sekretariat, dalam minggu ini tanggal 3 Desember, selamat ulang tahun kepada anak Christian Abraham Safsafun yang telah menolong dan memberkati pertumbuhan anak terkasih. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa sinode kita akan melaksanakan Natal Nasional GNI yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember, dilaksanakan secara online, secara live melalui aplikasi Zoom, dan nanti aplikasi akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Kita bisa mengikuti Natal Nasional GNI tanggal 5 Desember, ibadah jam 16 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore di tempat kita masing-masing. Kita boleh mengikuti dari rumah ataupun di mana kita tempat mengikuti ibadah. Sekali lagi, ibadah Natal Nasional GNI dilaksanakan secara live melalui aplikasi Zoom. Dan pada tanggal 30 Desember 30 November yang akan datang, sinode juga akan melaksanakan seminar, dan itu pun juga akan dilaksanakan secara live melalui aplikasi Zoom. Bagi saudara jemaat yang terkasih yang mengikutinya, boleh dibagikan aplikasi ini kepada masing-masing jemaat. Selanjutnya, kita juga jemaat kita di tempat ini, Natal kita tidak seperti tahun sebelumnya oleh karena pandemi Corona. Sesuai dengan rapat majelis jemaat 2 minggu lalu diputuskan Natal kita sekaligus diselenggarakan dilaksanakan bersamaan dengan Natal tanggal 25 Desember, tanggal 24 Desember malam dan tanggal 25 Desember. Ini kami sampaikan kepada jemaat, jadi kita tidak lagi seperti tahun sebelumnya Natal jemaat di awal bulan. Jadi Natal kita diselenggarakan bersamaan bersama Natal jemaat, Natal seluruh orang percaya tanggal 24 Desember dan tanggal 25 Desember. Selanjutnya kami atas nama majelis jemaat terus mengucapkan terima kasih dan terus mengingatkan kita sekalian untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian jemaat, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya akan memimpin doa ini dan mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kekal di dalam surga, yang namamu disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di dalam kasih dan kemurahan dan anugerah, Yesus Kristus telah mati oleh karena dosa dan juru selamat
menyelamatkan hidup kami agar kami tidak hilang. 9 bulan COVID-19 melanda dunia, bahkan Indonesia, bahkan kami di tempat ini, membuat keadaan semakin sulit. Bahkan sulit itu pun menjadi keadaan. Namun di dalam iman kami kepada Yesus, kami percaya tidak satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih dan anugerah. Allah punya cara untuk memelihara, punya cara untuk menuntun, punya cara untuk menolong di tengah ketidakkesetiaan, bahkan di tengah kesombongan dan kesombongan kami, seolah kami lebih baik, lebih hebat. Namun kadang kami sesungguhnya dengan anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menentukan kami, menentukan hidup kami, dan siapa kami di hadapan-Nya. Dan ketika kami diizinkan Tuhan untuk menikmati kemurahan demi kemurahan, menikmati kebaikan demi kebaikan, sekali lagi karena perkenaan, oleh karena anugerah, oleh karena kasih Yesus bagi kami, umat yang percaya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, betapa baiknya Engkau hidup kami. Di tengah penderitaan, di tengah sakit penyakit, di tengah kesulitan hidup, sekali lagi kami mau katakan, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami masih dipelihara, boleh menikmati segala yang Engkau karuniakan untuk kami nikmati dalam hidup kami. Dan segala sesuatunya itu baik, cukup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami memuji kebesaran, dan biarlah Engkau semakin besar. Tuhan selalu besar, selalu besar. Kami kecil di hadapan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sudah senantiasa menumpang dalam doa pekabaran Injil bagi setiap hamba-hamba Tuhan, mereka yang terbang untuk melayani orang-orang yang tertinggal, tidak tertinggal dan terpencil, bahkan mereka ada di dalam perang, dalam kasih mereka kepada Kristus, cinta mereka kepada Tuhan, bahkan cinta mereka kepada sesamanya, mereka ada di sana menderita karena Injil. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, para misionaris-misionaris, dimanapun saat ini berada. Tuhan tolong hamba-Mu, berkati mereka dengan rahmat-Mu yang luar biasa besar, dalam kasih-Mu. Metode itu Tuhan akan curahkan atas mereka, sehingga ini dapat diberitakan di mana-mana. Satu hal yang kami mengerti dan kami pahami, kasih Tuhan pun beserta dengan mereka, dan mereka pun diselamatkan dalam kasih kemurahan. Kami berdoa setiap kebutuhan hidup mereka ya Tuhan, berkatilah dan cukupkanlah. Kami juga menopang dalam doa bagi hamba-hamba oleh Sinode GMI, mereka diutus untuk melayani di beberapa tempat. Pendeta Sakir, Pendeta Pit, bahkan Pak Heri Maragia, dimanapun mereka saat ini di tempat. Tuhan memberkati hamba-hamba, menolong mereka dalam segala pelayanan yang ada, bahkan jemaat yang ada pun bertumbuh dalam iman yang baik di dalam kemurahan dan kemuliaan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa akan program Sinode dalam beberapa bulan terakhir, baik program seminar di tanggal 30 November dan bahkan Natal bersama Nasional GMI tanggal 5 Desember yang akan datang. Tuhan kami pun memberkati. Semua boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Program Sinode untuk melaksanakan sidang Sinode tahunan 5 tahun di bulan Maret 2021 kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami Allah juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena kemurahan. Kami juga bersyukur oleh karena perkenan bagi kami jemaat Tuhan di tempat ini. Bersama-sama di dalam kasih kepada-Mu, bahkan kasih Tuhan bagi kami. Untuk pembayaran cicilan tempat ibadah di wilayah kota, kami bersyukur karena perkenan Tuhan selalu terbayar dengan lunas setiap bulan. Dan kami percaya akan campur tangan-Mu, campur tangan Tuhan di bulan-bulan yang akan datang. Tuhan pelihara jemaat. Kami memiliki beban yang sama dengan mengumpulkan uang demi uang, sedikit demi sedikit.
Namun pada akhirnya kami menyaksikan firman Allah memberkati jemaat. Kami telah menyaksikan 2 tahun berlalu, bahkan nanti akan 4 tahun yang akan datang juga ya Tuhan. Kami percaya campur tangan. Dan biar kami berdoa melalui gereja di wilayah kota, kerajaan Allah semakin berluas, nama Tuhan semakin diagungkan. Ya Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami. Kiranya Allah memberkati bangsa yang baik, bangsa yang besar. Dan kiranya Allah memberkati, mengaruniakan kebijaksanaan, hikmat, marifat atas pemerintah bangsa ini dari pusat sampai ke daerah. Dan biar segala program-program semua diperuntukkan kebaikan dari setiap elemen masyarakat ini. Apapun kami, biarlah kami bersama terlebih untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati bangsa kami. Biar kiranya boleh keluar dari krisis. Berapa waktu lalu bangsa yang mengalami defisit anggaran, namun kami percaya Tuhan memberkati bangsa akan keluar dari krisis kepada satu lebih kebaikan. Dan biarlah bangsa ini bersorak memuji, memuliakan nama yang baik, nama Tuhan yang agung. Ya Tuhan kami yang baik, dalam nama Yesus. Begitu pula dengan kegiatan pilkada serentak yang nanti akan dilaksanakan tanggal 9 Desember secara nasional di beberapa tempat dan daerah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Semua boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan mengaruniakan keamanan, bahkan kepada kami memberikan hikmat untuk memilih pemimpin yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah bangsa kami melalui pemerintah kita yang telah terpilih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Dengan juga kami selaku jemaat di tempat ini, ada di antara kami, ada di masa tua pun mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong kami, pelihara dalam kasih kemurahan. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan dilimpahkan atas semua. Di masa tua terus bersuka cita di hadapan-Mu. Terus menjadi contoh iman yang baik bagi kami generasi ini. Berkati hamba-Mu. Oleh karena Dia Tuhan, kami berdoa menyebut nama mereka. Mama Ode, Oma Bunga, kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, bahkan Oma Mai, Oma Vina yang ada sekali hari ini, Oma Ayah, Opa dan Oma Kaluti, Opa Samuel, Oma Niswar, bahkan Oma. Kami berdoa atas hamba-Hamba Tuhan berkati mereka. Begitu dengan kami sekalian sebagai satu jemaat di tempat ini, untuk kami hidup damai sejahtera di hadapan Tuhan. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami hidup saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Kami sama di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pun yang lebih baik, satu yang lain lebih baik dari yang satu. Kami sama di hadapan. Tundukkan kami dalam iman percaya kami hadapan Tuhan. Biarlah kami satu jemaat ini sebagai komunitas ini Tuhan, hidup damai di hadapan Tuhan. Hidup saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Biar kami bertumbuh dalam iman yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarkannya dalam segala jeripaya kami, dalam segala pekerjaan kami, apapun profesi jemaat ini, kiranya Tuhan memberkati kami satu demi satu. Berkati kami dalam keluarga kami masing-masing. Berkati kami sebagai satu komunitas, sebagai satu jemaat ini. Kami membawa satu hal, bahwa biar kiranya melalui kami sesuai dengan kehendak-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan kami yang baik di dalam nama Yesus, biar kiranya dimanapun kami berada, kami mohon hikmat, kami mohon kebijaksanaan daripada Allah. Curahkan itu atas kami, untuk kami menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang yang berakal budi, menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari rel yang telah Allah tetapkan untuk kami menjalani hidup ini. Namun kami terus berada di rel, menyadarkan kami memiliki Tuhan yang terus memelihara, memiliki Tuhan yang terus menopang sebagai satu-satunya penolong kami. Oleh karena ya Tuhan, biarlah dalam kasih-Mu kami hidup bersama sebagai satu komunitas. Terima kasih Bapa yang baik. Pelihara iman jemaat ini terus bertumbuh, mengenal Engkau dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 80 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 80 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan membaca bersama-sama. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asap Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring musuh sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para tampillah bersinar bersama di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan alam semesta, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami menolong kami. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah terus menolong kita sampai saat ini. Sebab Dia sangat baik dan Dia sungguh baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Bersuka cita
membawa sembah kita kepada Tuhan kita, dan kita sadari kita renungkan dan kita ingat lagi kalau kita mulai menikmati anugerah Tuhan, berjalan dalam hidup kekal yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita, itu semua karena kasih-Nya yang sempurna. Karena salibnya kita boleh ada sampai saat ini menikmati kasih itu, menikmati karunia itu, dan Dialah satu-satunya kekuatan kita, penolong kita.
Hanya kepada Tuhan yang telah mengerjakan karunia keselamatan, yang telah mengaruniakan kehidupan kekal. Dan hanya kepada ya Tuhan yang memberikan anugerah dalam hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada di penghujung bulan ini. Bahkan kami akan memasuki penghujung tahun ini dalam kemurahan dan dalam berkat. Kami ada di minggu perhentian ini ya Tuhan, tunduk di hadapan Tuhan menyembah Engkau, karena Engkaulah Raja dan Engkaulah pengharapan kami yang menolong kami sampai saat ini. Bukalah hati kami di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah kebenaran bagi kami, sehingga kami melangkah bukan dengan kekuatan kami, tetapi firman Allah yang memimpin seluruh langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur di minggu pagi ini kita boleh dipertemukan Tuhan dalam kasih yang begitu luar biasa. Kita tetap sehat, kita tetap kuat. Selama 9 bulan kita melewati masa pandemi ini. Mungkin ada di antara kita yang sakit, Tuhan pulihkan. Mungkin ada di antara kita yang susah, Tuhan hiburkan. Dan sampai saat ini kita sungguh menyaksikan Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Mari pada hari ini saya mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikianlah kamu tidak berkekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan menentukan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu berjaya pada Yesus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ini merupakan sebuah pernyataan dari Rasul Paulus yang begitu luar biasa, secara khusus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ayat yang ke-9 dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Rasul Paulus dalam menjalankan pelayanan, pengharapan inilah yang membuat dia tetap teguh di dalam Tuhan, karena Allah yang memanggilnya adalah setia. Pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di Korintus, sudah tentu kita akan melihat latar belakang dari jemaat yang ada di Korintus.
kota Korintus merupakan pusat perdagangan yang terbayang, yang berbatasan antara Italia dan Asia Barat. Ini kota pusat perdagangan antara dua negara ini. Dan oleh karena kemajuan, oleh karena keadaan ini membuat kota ini maju sangat pesat, dan kemajuan kota juga kemajuan rakyatnya. Rakyat semakin maju, mereka memiliki ilmu pengetahuan yang hebat. Tetapi di sini Alkitab mencatat di dalam riwayat kelahirannya Rasul Paulus bahwa di kota yang besar itu, di kota yang hebat itu, di kota yang luar biasa itu juga di sana merajalela segala perbuatan dosa, merajalela semua perbuatan-perbuatan bejat, perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh karenanya bahwa sekalipun mereka maju di dalam teknologi, maju di dalam pengetahuan, tetapi jemaat ini, kota ini mati secara rohani. Itulah sebabnya penting sekali kehadiran Rasul Paulus di tengah-tengah kota Korintus. Nah, ini menandakan bahwa kota Korintus dapat mengenal Tuhan. Jemaat Korintus dapat dididik mengenal Tuhan, bukan karena mereka yang memanggil kehadiran Rasul Paulus di sana, tetapi Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan melihat apa yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mereka. Begitupun dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita bahwa Allah melihat kebutuhan terpenting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita punya keinginan, kita punya kehendak, kita punya hal-hal yang bisa kita pilih, tetapi kehendak Tuhan yang terlaksana bagi kita. Tuhan menghendaki Rasul Paulus berada di sana, dan kita melihat bahwa melalui Rasul Paulus, melalui pelayanan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang masih menyembah berhala, mereka yang hidup dalam kesenangannya, ya, akhirnya mereka memberi diri, mereka bertobat, dan mereka beri diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus di Korintus tidak lama, dia hanya berada selama 18 bulan, dan 18 bulan itu dia menggunakan waktu yang ada untuk dia dapat membimbing, mendidik, mengarahkan mereka untuk cinta Tuhan, untuk cinta pekerjaan Tuhan, untuk selalu ada menjadi bagian dalam tubuh Kristus, sehingga melalui mereka, jemaat yang kecil, kota Korintus dapat dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan tidak izinkan Rasul Paulus berlama-lama di sana. Ada waktu, ada kesempatan, dan hanya 18 bulan kesempatan Rasul Paulus ada di sana. Tetapi jemaat ini merupakan bagian terpenting dalam diri Rasul Paulus. Walaupun dua waktu yang singkat, tetapi begitu menyatu antara jemaat itu dengan Rasul Paulus. Nah, artinya bahwa kedekatan inilah yang membawa Rasul Paulus untuk dapat mengirimkan surat ini. Oleh karena dia peduli, oleh karena dia tidak izinkan sesuatu terjadi merusak kehidupan atau tatanan yang pernah dibuatnya untuk Tuhan bagi jemaat, sehingga merasa penting untuk kehadirannya, walaupun bukan secara fisik, tetapi suratnya untuk dapat mendidik, mengarahkan mereka. Ada apa di sana? Tentu
kembali kepada teks ini ya. Teks ini ada salah satu yang diungkapkan di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17 dan disambung ayat 18 sampai ayat yang ke-31 di pasal 1 ini mengungkapkan ada masalah yang terjadi di dalam jemaat itu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa jelas kehadirannya yang hanya singkat tetapi memberikan makna, memberikan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan di Korintus, satu dengan jemaat yang ada di Korintus. Kita melihat di sana bahwa Rasul Paulus melihat Rasul Paulus ada di tengah-tengah jemaat ini. Hal yang menjadi prioritas dan hal yang menjadi fokus dalam kehidupannya yang dia bagikan kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Artinya bahwa Rasul Paulus dia ketika mengambil sebuah keputusan berharga dalam hidupnya, ya, ketika dia mengambil keputusan berharga dalam hidupnya, dia katakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13, secara pribadi dia ungkapkan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, fokus kehidupan Rasul Paulus berbeda. Dia melupakan apa yang di belakangnya, dia melupakan apa yang lama, dia gantikan semua dengan apa yang ada di depan, dengan apa yang baru menurut Kristus. Dan konsep kehidupannya ini yang dia terapkan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Artinya bahwa kekristenan mereka yang mereka hidupi sekarang, yang mereka miliki sekarang, fokusnya bukan kepada diri, tetapi fokusnya adalah Kristus. Tidak boleh yang lain. Kesaksian dirinya itu begitu hidup yang dapat dia bagikan kepada mereka. Rasul Paulus dia tidak memiliki apa-apa untuk dia bagikan kepada orang lain. Dulu masa lalunya dia orang hebat, dia punya jabatan, dia punya popularitas, ya, dia punya kuasa. Tetapi setelah dia tinggalkan segala sesuatunya itu, totalitas hidupnya adalah untuk Tuhan. Tidak ada materi apapun yang dapat dia bagikan untuk dapat menyenangkan orang lain selain kesaksiannya tentang Kristus. Selain dia bagikan bahwa di dalam Kristus itulah kita dapat selamat. Di dalam Kristus itulah satu-satunya Allah yang mengharapkan yang pasti. Di dalam Kristuslah kita dapat anugerah itu. Tidak di dalam yang lain. Sehingga fokus ini jelas dia tekankan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita melihat bahwa Rasul Paulus melayani Tuhan karena panggilannya yang kuat, bukan karena ikut-ikutan. Dia dapat setia, dia dapat bertahan, itu karena dia tahu mengerti benar tentang panggilan Tuhan, bukan karena terlanjur. Dia tetap setia, dia tetap memegang komitmennya, dia tetap memegang janjinya. Oleh karena dia merasakan secara pribadi, menyaksikan secara pribadi
kota Korintus, bahkan kota-kota lain. Itu doanya, itu imannya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Masalah yang terjadi di pasal ini, ya, di ayat ini diungkapkan di ayat 10 sampai ayat yang ke-8 17 diungkapkan di sana adanya perpecahan dalam jemaat. Ini yang terjadi hal yang pertama. Masalah yang pertama adalah terjadilah perpecahan jemaat. Secara pribadi saya yakini bahwa sebagai orang yang pernah melayani mereka di sana, mendengarkan cerita, mendengarkan informasi, mendengarkan keadaan mereka yang dikatakan di sana mengalami perpecahan, pasti dia secara batinnya dia merasakan kesedihan yang mendalam. Oleh karena apa? Dalam pelayanan di Korintus itu kota yang maju. Bapak Ibu, kita sekarang ada di kota tengah-tengah kota Makassar. Kita penginjilan di kota Makassar itu sudah semakin sulit. Tidak bisa sebebas kita yang ada di daerah. Ya. Kita membutuhkan trik tertentu, cara tertentu, dengan etika tertentu, dengan etika yang baik, dan dengan cara yang baik, dan begitu sulitnya, begitu rumitnya. Ya. Jemaat yang ada di Korintus ini, kota Korintus yang kita kenal, mereka memiliki segalanya. Kalau kita sedang melayani di rumah sakit, ya, mungkin orang sakit, ketika kita katakan kita mau mendoakan, sebelum kita berdoa ada satu bagian firman Tuhan saya mau bacakan, saya mau kasih tahu bahwa Yesus mengasihi ibu atau Yesus mengasihi bapak. Apapun keadaan hari ini, Yesus tetap bersama dengan bapak atau dengan ibu. Begitu gampang. Tetapi orang yang sedang dalam keadaan jaya, orang yang sedang dalam keadaan baik, orang yang sedang dalam kemegahannya dan kemewahannya, apakah kita beritakan hal itu penting baginya? Tidak. Begitu sulit. Tetapi Rasul Paulus melewati kesulitan itu demi Injil, melewati semuanya itu demi pemberitaan Injil bagi mereka. Sehingga mendengarkan itu merupakan sebuah kesedihan baginya. Tetapi bagi dia bahwa jemaat yang ada di Korintus adalah milik Allah. Tugas yang dia dipercayakan oleh Allah baginya selama 18 bulan telah dia kerjakan. Kali ini ketika mereka mengalami masalah, mereka membutuhkan dia tetap menjadi hamba bagi mereka. Sehingga dia tetap meresponi dan memberikan support kepada mereka. Masalah perpecahan dalam jemaat ini terjadi oleh karena apa? Setelah Rasul Paulus selama 18 bulan di sana melayani mereka, kemudian setelah itu dia melanjutkan pelayanan misi yang ketiga, dia harus melanjutkan di daerah-daerah lain. Dan pada waktu informasi ini dapat, dia ada di Efesus. Keadaan jemaat yang ada di Korintus ini terjadi, dia sedang berada di Efesus. Setelah dia meninggalkan kota itu, datang beberapa orang yang melanjutkan pelayanan dari Rasul Paulus di tempat itu. Datanglah Apolos, orang yang pandai bicara, orang yang mampu untuk dapat mengambil hati orang lain dan sebagainya. Kemudian datang juga Petrus, seorang yang pandai bicara, memiliki karunia yang sangat luar biasa. Beberapa orang datang di tempat itu, tetapi yang terjadi adalah bukan kemajuan Injil, bukan kemajuan di dalam Tuhan, tetapi yang terjadi adalah timbulan kelompok-kelompok atau golongan-golongan di antara mereka. Mereka mulai
mengkotak-kotakkan diri, mereka mulai kelompok-kelompokkan diri, dan yang terjadi adalah iri hati satu dengan yang lain. Yang terjadi adalah mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kelompok saya lebih baik, kelompok itu tidak baik. Ini lebih benar, ini itu tidak benar, dan seterusnya. Saling menyalahkan. Jadi kehidupan kekristenan, persekutuan yang terjadi di antara jemaat itu bukan lagi kepada Kristus, tetapi kepada kelompok mereka masing-masing, yang mulai menyombongkan diri, yang mulai mengatasnamakan kebenaran diri itu di atas segala-galanya. Mereka melayani, iya mereka melayani, tapi mereka melayani untuk kebolehan mereka, supaya terlihat baik, supaya terlihat rohani, supaya terlihat mereka lebih memiliki karunia daripada yang lain. Jemaat di Korintus ini jemaat yang memiliki banyak karunia, ya. Jemaat yang memiliki banyak karunia itu diakui oleh Rasul Paulus, ya. Walaupun sebentar berada bersama-sama dengan mereka, tapi dia mengakui benar bahwa jemaat ini jemaat yang berkarunia, memiliki banyak talenta, memiliki banyak karunia, tetapi tidak lagi kepada jalan yang benar. Tetapi yang terjadi adalah mereka saling memegahkan diri, dan prinsip kebenaran di dalam Kristus mulai bergeser dalam kehidupannya. Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka supaya mereka tetap bersatu, mereka tetap bersatu untuk Kristus. Yakobus pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini terjadi bagi jemaat yang ada di Korintus. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa seharusnya di dalam jemaat Tuhan, ya, hari demi hari mengalami perkembangan. Begitupun terhadap diri kita sendiri sebagai jemaat yang hidup, sebagai gereja yang hidup. Semakin hari harus memiliki perkembangan. Talenta karunia itu bukan dari kita, itu dari Tuhan. Tetapi semakin kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan dan semakin kita serius di dalamnya, fokus hidup di dalamnya, maka itu akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah, yang terjadi adalah kemunduran di sana. Bahkan di dalam masalah ini, ya, di dalam masalah ini kita melihat bahwa melalui kelompok-kelompok ini, melalui golongan-golongan yang diandalkan ini, Rasul Paulus termasuk salah seorang yang adalah korbannya. Dia pernah melayani di sana, dia juga diikut-ikutan menjadi salah satu persoalan, menjadi salah satu masalah. Pengajarannya dipertanyakan, kerasulannya dipertanyakan. Oh, yang ini lebih baik Rasul Paulus dulu. Oh, yang ini lebih baik, sekarang lebih baik kita enggak ada Rasul Paulus dulu. Kalau Rasul Paulus dulu belum ada apa-apanya, ya, dia masih melayani gini, ya, yang ini sekarang boleh, ya. Pemikiran yang membuat akhirnya mereka justru tidak lagi menghargai dia sebagai hamba Allah. Mereka menghargai hamba Allah yang lain, tapi yang lain mereka tidak hargai. Apakah itu benar? Apakah itu adalah contoh iman yang benar? Tidak. Ketika mereka menyadari bahwa melalui mereka hamba-hamba Tuhan itu saya mengenal Kristus, maka lebih lagi saya sebagai seorang yang mengenal Kristus, yang telah mendapatkan anugerah itu, saya harus hidup sebagaimana mereka hidup. Mereka bisa hidup bagi orang lain, saya juga harus bisa hidup bagi orang lain. Rasul Paulus membukakan ada dua hal penting di dalam bagian firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Melalui masalah yang terjadi, dua hal penting yang menjadi penekanan Rasul Paulus di dalam surat, sekalipun dia ungkapkan dengan cara yang sangat begitu terima, ya, begitu penuh dengan ucapan syukur, melihat, merenung
Dia berbicara tentang Kristus, itu semua oleh karena kehendak Allah, bukan kehendak dirinya. Hal yang kedua, dia ungkapkan di sana mengenai jemaat Allah, jemaat yang dikatakan adalah milik Allah, bukan miliknya. Ya, jemaat Allah. Ketika kita melihat di sini, Rasul Paulus membukakan di ayat yang kedua dikatakan, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Mengenai jemaat Allah, mengenai jemaat Korintus, dia mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dikuduskan. Kata dikuduskan ini artinya dipisahkan oleh Allah untuk menjadi milik Allah oleh kehendak Allah. Mereka adalah orang yang dipisahkan untuk menjadi milik Allah, dan mereka telah menjadi milik Allah. Mereka dikuduskan, mereka menerima keselamatan yang dari Allah, dan hanya Yesus yang mereka imani, hanya Yesus yang mereka percayai yang mengerjakan itu dalam diri mereka. Oleh karenanya melihat ini, mereka harus melihat mereka sebagai jemaat Tuhan adalah mereka yang telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Mereka berbeda dari kehidupan orang-orang yang lain. Kehidupan mereka harus berbeda, jangan kehidupan mereka sama. Ya. Kehidupan di dalam gereja mereka harus berbeda dari kehidupan mereka di luar sana. Supaya perbedaan inilah yang dapat mereka ceritakan. Hal inilah yang mereka bagikan kepada orang lain. Ada sesuatu yang berbeda oleh karena kehidupan mereka telah dikuduskan oleh Allah. Mereka diperkenankan oleh Allah untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Mereka harus ceritakan kepada orang lain supaya mereka juga dapat diselamatkan oleh Tuhan. Hal yang kedua adalah mereka harus memahami, ya, Rasul Paulus membukakan kepada mereka harus memahami bahwa mereka adalah orang yang mendapat anugerah kasih karunia dari Allah. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu di dalam Yesus Kristus di ayat yang keempat. Yang dimaksud di sini adalah Rasul Paulus dalam secara umum teologianya banyak mengungkapkan tentang kata karis ini, tetapi di sini dia lebih menekankan tentang karunia rohani, ya, yang diberikan oleh Allah kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam Kristus mereka dikuduskan dan mereka diperlengkapi dengan karunia rohani untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Oleh karenanya kita melihat bahwa Rasul Paulus juga menceritakan bahwa mereka memiliki banyak karunia, ya. Bahkan di ayat yang kelima diungkapkan di sana bahwa mereka adalah orang yang kaya dalam karunia rohani. Tidak berkekurangan karunia dalam kehidupan jemaat itu. Wah, sungguh luar biasa. Sungguh indah ketika orang dengan berbagai macam kemampuan dari Tuhan, ya, Allah berlengkapi dan bersatu dalam gerejanya, bersatu dalam pekerjaan Tuhan, sangat luar biasa. Kalau ketika kita buat acara, ya, yang satu punya kemampuan di sini, yang ini, wah, semuanya menyatu jadi satu umat, jadilah baik. Tapi ketika itu tidak tersalurkan, itu tidak diberikan dalam pekerjaan Tuhan, ya, maka ini yang harus dipertanyakan. Jemaat yang ada di Korintus ini, mereka dikenal sebagai orang yang kaya akan karunia. Siapa yang memberikannya itu? Allah memberikan karunia itu kepada mereka. Allah melengkapi karunia yang diperlukan dalam pelayanan bagi mereka. Tujuannya apa? Allah tahu bahwa kota Korintus harus dimenangkan melalui kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah dikatakan di sana, karena Paulus mengungkapkan kepada mereka mengalami peneguhan, ya, mereka mengalami peneguhan di dalam Yesus Kristus di ayat yang ke-8 sampai kepada
kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka bukan hanya diperlagi, tetapi mereka terus diteguhkan di dalam Injil Yesus Kristus. Sebenarnya apa yang kurang dari kehidupan mereka? Apa yang kurang di dalam kehidupan jemaat itu? Tetapi ketika nilai itu, fokus itu bergeser, maka apa yang menjadi, apa yang Allah berikan kepada mereka tidak dapat mereka gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita dan memberikan satu pelajaran penting bagi kita, orang-orang Kristen pada masa ini, bahwa kita juga seperti jemaat yang ada di Korintus. Ketika kita menerima Yesus Kristus, kita memberi diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Allah tahu dan Allah inginkan kita harus dipakai oleh Tuhan, dan kita mau dipakai seperti apa ada dalam rancangan Tuhan. Oleh karenanya Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Allah membiarkan kita berjalan dalam kasih karunia-Nya. Allah membiarkan kita berjalan dalam anugerah-Nya. Allah tidak membiarkan kita. Allah memperlengkapi kita dengan kuasa, sehingga kita dapat hidup sebagaimana kita hidup untuk memuliakan Tuhan dengan karunia yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karenanya membawa kita merenungkan bahwa saat ini apa yang Tuhan berikan kepada saya itu harus bermanfaat. Karunia yang Tuhan berikan kepada saya itu harus bermanfaat. Itu harus dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Jangan kita pakai untuk kemegahan diri. Jangan kita pakai untuk menyeimbangi duniawi ini, tetapi kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Maka fokus hidup kita supaya kita dapat memahami akan karunia, kita memahami akan anugerah terbesar dari Allah kepada kita. Maka hidup kita fokus kepada Allah. Ketika fokus hidup kita berubah, maka kita tidak akan pernah memahami besarnya anugerah Allah dalam hidup kita. Mari kita melihat bahwa kita ada di tempat ini sebagai jemaat Tuhan juga, bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Maka marilah kita hidup sebagai jemaat yang kuat, jemaat yang dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa anugerah besar bagi kami. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Bapa? Kami tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk memegahkan diri kami, tetapi Engkau mengaruniakan segala yang baik. Tetapi tujuan Tuhan adalah untuk hal yang baik, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau menerangkan bagian firman Tuhan ini bagi kami. Tolong kami supaya kami menjalani kehidupan dan hari-hari kami melihat anugerah Allah yang terbesar dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyepelekan, bahkan kami tidak menyia-nyiakan karunia yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami jemaat Tuhan. Tuhan berkati kami dan Tuhan meteraikan lagi firman Tuhan ini di hati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa kita akan mengantarkan persembahan kita di kotak yang sudah tersedia di depan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, tak henti berterima kasih untuk kasih karunia dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kebutuhan yang sudah Tuhan cukupkan dalam hidup kami. Kami memuji Tuhan, dan saat ini kami memberikan persembahan kami di hadapan kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa persembahan. Amin.
Lewonu, Lebatonga, Sulawesi Tengah. Hari Jumat kemarin mereka mengalami satu peristiwa yang naas, melanda 4 orang yang harus merebut nyawa, dan kita berdoa supaya Tuhan menolong. Kita doakan juga anak dari Pak Uli yang saat ini masih dalam kondisi trauma oleh karena melihat ayahnya yang dibakar. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka yang ada di sana. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami menaikkan doa kami secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di Lewolu, Lebatonga, Sulawesi Tengah. Hari Jumat kemarin satu peristiwa yang terjadi di desa mereka sekitar jam 9 pagi. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyerang dan memporak-poranda desa-desa mereka. 6 rumah yang habis terbakar dan 4 orang harus merebut nyawa dari peristiwa ini. Bahkan salah satu pemimpin gereja, pengurus gereja yang harus merebut nyawa dengan kondisi yang terbakar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan Tuhan juga menjaga. Allah menguatkan, Allah menghibur, dan Allah terus meneguhkan hati mereka. Agar peristiwa ini tidak membuat mereka menjadi lemah dan goncang iman, tetapi justru membawa mereka untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun di sana mereka tidak memiliki pemimpin gereja secara penuh yang kudus, tetapi mereka saling melayani satu dengan yang lain, yang menunjukkan satu kehidupan kekristenan yang sungguh luar biasa dalam pengabdian mereka. Dalam kesedihan Pak Uli harus merebut nyawa dan disaksikan oleh anaknya sendiri. Teguhkan hati anaknya ya Tuhan. Di tengah kondisi trauma yang goncang mengalami jiwanya, Tuhan kiranya Kau menguatkan dan meneguhkan. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong. Dan kami berdoa untuk pihak gereja Bala Keselamatan yang memberikan perhatian penuh terhadap kondisi yang terjadi di dua daerah. Tuhan menolong dan memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biar dalam mereka menjadi satu kesaksian Injil yang membawa pintu penginjilan untuk Sulawesi Tengah semakin melihat pekerjaan Allah secara luas. Terima kasih Bapak. Hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan kiranya Engkau meneguhkan dan menguatkan jemaat ya Tuhan. Baik di tengah pekerjaan, baik mereka yang ada di kantor dan mereka masih bekerja dari rumah, Tuhan kuatkan dan berkati. Anak-anak kami yang akan menghadapi ujian akhir semester pada minggu-minggu ini, Tuhan juga menolong, memberkati dan menguatkan mereka, agar mereka dimampukan ditolong oleh Tuhan dan menyelesaikannya dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Dan kami sungguh menyerahkan di hadapan-Mu, memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini mereka berkarya dalam usaha yang ada. Memberkati tangan-tangan mereka ya Tuhan, agar melalui semuanya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.